Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi setiap orang yang hidup bermasyarakat atau berinteraksi sosial, mestilah ada teman atau kawan yang menyertainya di setiap jenjang usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin kita juga yang sudah usia senja ini, mesti ada teman atau kawan yang mewarnai perjalanan hidup kita. Bahkan tidak jarang kawan atau teman itu bisa mempengaruhi hitam putihnya lembaran hidup kita. Ada di antara mereka yang membuat kebaikan pada setiap orang, kawan teman itu. Tapi tidak jarang juga kawan atau teman itu membuat seseorang itu dengan perbuatan-perbuatan tercela. Berapa banyak kawan atau teman yang kemudian menggiring sahabatnya itu pada perbuatan-perbuatan yang negatif, kemungkaran, kefasikan, kemusyrikan, kejahatan, bahkan mengantarkannya pada kehidupan yang binasa. Tapi juga tidak sedikit kawan atau teman itu yang berpengaruh positif, menambah kebaikan pada kita, ketakwaan, keimanan itu, bahkan menjadikan seseorang itu hidup lebih bermartabat karena seorang teman atau kawan. Islam agama yang sangat agung nih, yang sangat sempurna ini. Tentu saja telah memberikan bimbingan melalui Rasulnya, agar kawan dan teman itu bisa menjadi sarana untuk menambah kebaikan, menambah pahala, menambah ganjaran, bahkan menjadikannya sebagai sarana ibadah. Kawan atau teman, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, Rasul berkata, masalul jalis salih wasau kahamil miski wanafil kir. Perumpamaan orang atau teman kawan yang baik atau yang buruk itu, perumpamaannya nih, itu seperti seorang pedagang minyak wangi atau tukang pandai besi itu. Teman atau kawan kita itu, seperti di antara keduanya. Kalau dia orang baik, maka seperti tukang minyak wangi, kita mesti ke bawah harum, Pak. Kita pasti diberikan minyak wangi, atau paling enggak kan suka nyobain minyak wangi itu tetesin di tangan, cerot, bawah harum, setidaknya itu. Atau angin minyak wangi itu ke bawah harum kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Sebaliknya, kata Rasulullah, kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, tukang las misalnya itu, maka setidaknya kita akan kecipratan bola api itu, pada baju bolong, atau asapnya minimal terhirup oleh kita yang membuat baju pakaian kita jadi bau asap. Rasul menggambarkan seperti itu tentang sahabat, tentang teman atau kawan. Kata Imam Abu Daud dalam sebuah hadis yang lain, Rasul berkata, di sini oleh Abu Hurairah, kata beliau, kalau kita ingin menjadikan teman atau kawan itu sebagai sarana ibadah, maka jadikan teman itu, persahabatan itu karena Allah. Man ahabba ayyajida ta'mal iman fal yuhibbal mar'a fillah, la yubu illa.
Kalau kita ingin merasakan nikmatnya, Pak, lezatnya persahabatan itu, ya, manfaat persahabatan, pertemanan itu, maka kita berteman itu semata-mata karena Allah, ya. Jangan karena yang lain. Kita berhimpun karena Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ada nilai yang akan diperoleh itu karena persahabatan itu. Yuk kita bikin rame-rame masjid contoh, ya. Yuk kita bikin kebaikan. Nah kita bersahabat. Lah persahabatan itulah yang disebut sebagai persahabatan karena Allah. Itu bukan hanya mendatangkan pahala, tapi itu sebagai sarana ibadah, ya. Sebaliknya, kalau kita persahabatan itu bukan karena Allah, karena mungkin urusan kejahatan, kita bareng-bareng yuk, kita rampok orang itu, kita bareng-bareng yuk, kita bikin kejahatan, yuk kita bikin bareng-bareng rame-rame, kita keruk harta negara ini, ya. Itu ada persahabatan yang bertujuan untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Jelas itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah kejahatan yang bisa mengantarkan pada kebinasaan. Oleh karena itu pentingnya kita memilih teman, Pak. Karena teman itu kata Abu Hurairah, ausaku urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Pertemanan, persahabatan itu bisa jadi menambah keimanan, Pak. Nah, sahabat karena Allah, lu benci pun karena Allah. Saya nggak suka dengan dia, ya, karena dia mengajak saya pada kejahatan. Nah, tidak suka karena dia mengajak pada kejahatan itu, benci, tidak suka karena Allah. Itu merupakan sarana keimanan. Jadi orang beriman itu tidak harus melalui ibadah yang maksud saya sholat, puasa, zakat tadi. Tapi berteman pun kalau semata-mata karena Allah, itulah jalan iman, ya. Oleh karena itu para ulama memberikan rincian, ya, tentang apa sih kira-kira apa semacam tuntunan, ya, agar kita berteman itu dengan orang-orang yang bisa menjadikannya sebagai sarana ibadah. Yang pertama, carilah teman yang berakal. Artinya dia tidak dungu, ya, tidak dungu. Penting teman yang punya akal ini karena itu mengantarkan kita pada pencerahan, kebaikan, ya. Baik itu pengetahuan tentang agama, baik itu tentang pengetahuan umum. Orang berakal cenderung lebih arif dan bijaksana, Pak. Yang kedua, kata Rasulullah, pilihlah orang yang berakhlak baik. Berakhlak baik. Kalau kita punya teman karena akhlak yang baik, lalu kita ikatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan. Kapan itu? Yaumul mahsyar. Kapan yaumul mahsyar itu? Ketika seorang dikumpulkan setelah dibangkitan setelah kiamat, ada namanya yaumul bas, hari dibangkitkan. Setelah dibangkitkan maka dikumpulkan orang, Pak. Dikumpulkan, ada orang yang dikumpulkan di jalan-jalan kaki, ada yang berkendaraan, tapi ada orang yang dikumpulkan itu karena digiring dengan api, Pak. Nah, giring dengan api. Lah di waktu itulah kemudian seseorang itu tidak bisa lepas dari keringat yang sampai telinga, Pak. Hanya orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah saja yang bisa selamat. Siapa di antaranya? Rajulan tahabban fillah, ya, ijtama fihi alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang, 2 orang yang bersahabat, ya, karena Allah. Dia bersahabat karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Orang-orang inilah yang mendapatkan perlindungan di hari di padang mahsyar itu, Pak. Kita di dunia antrian, Pak, misalnya di rumah sakit, kita bisa nyogok petugas, ya. Kita bisa duduk-duduk istirahat. Atau kalau kita nonton konser di lapangan terbuka, panas terik gitu, bola misalnya, kita bisa neduh antrian, ya. Kita bisa sewa payung. Di padang mahsyar, Pak, nunggu hisab itu 40 tahun lamanya, Pak. Berdiri 40 tahun. Gak ada yang jual aqua, gak ada yang nyewa payung, gak ada pangku buat istirahat, gak bisa duduk, hatta kaki kita melangkah pun gak bisa.
berdiri 40 tahun, bayangkan Pak. Oleh karena itu, carilah teman, sahabat yang bisa membuat kita jadi baik Pak. Yang pertama tadi berakal, yang kedua berakhlak baik. Berakhlak baik Pak. Salah satunya tadi orang yang cinta karena Allah, akhlaknya baik. Yang ketiga kata para ulama adalah orang bukan ahli fasik. Apa fasik itu Pak? Fasik itu dia tidak takut dengan ancaman Allah. Dia tidak takut Pak. Sehingga dia melanggar larangan dan melanggar perintah dan melanggar larangan Pak. Orang fasik seperti itu. Jadi yang ketiga, jangan pilih orang fasik. Yang keempat kata para ulama, jauhkan kita berkawan dengan ahli maksiat. Ahli maksiat kalau bisa jauhkan. Termasuk yang suka menyekutukan Allah, itu ahli maksiat. Perzinahan, minuman keras, penyakit sosial kemasyarakatan, narkoba, jauhkan itu semua. Jangan terbawa dengan mereka. Dan yang kelima kata para ulama, jauhkan dari sahabat yang punya kecenderungan tamak, rakus dengan harta dunia. Sebenarnya harta dunia ini boleh Pak. Seberapa besar pun kita memiliki kaya itu dibolehkan Pak. Tidak ada larangan. Asal meraihnya itu, memperolehnya itu dengan cara yang halal, yang dibenarkan. Tapi ada orang yang caranya tamak dan rakus. Dia tidak mengenal halal haram. Maka itulah yang harus dijauhkan. Carilah teman-teman banyak Pak di dunia ini, sahabat yang baik. Kita pilih di antara mereka agar kita pun terbawa baik. Karena kalau kita baik, teman kita baik, maka kita akan mendapatkan kelezatan iman. Kata Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 cara ya agar kita mendapatkan kelezatan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasul itu sebagai yang paling kita cintai di antara makhluk yang lain Pak. Allah dan Rasulnya, jadikan dia sebagai yang paling kita cintai di antara yang lain. Yang kedua, ayahubbu fillah wa budu fillah. Kita bersahabat karena Allah dan membenci karena Allah. Yang ketiga, ayakrahu ayauda ilal kufri, dan benci kalau kita kembali lagi jadi kafir, benci kalau kita kembali jadi jahat, benci kalau kita balik jadi orang tidak baik. Ada rasa kebencian, tidak suka. Saya takut balik lagi jadi ahli maksiat. Padahal saya sudah rajin ke masjid. Kalau diajak oleh teman untuk pergi ke tempat-tempat yang nakal, nggak mau, takut. Nah, kalau 3 perkara yang ada pada kita, maka kita akan merasakan lezatnya iman, halawatul iman. Ini semua adalah tuntunan Rasulullah SAW agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bukankah tujuan kita ini hidup adalah itu Pak? Nggak ada yang lain Pak. Bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itulah tujuan kita sebenarnya diciptakan manusia nih Pak. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.